Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi tentang kekongruenan pada segitiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini adalah gambar batik yang motifnya itu disebut dengan motif batik tambal yang berbentuk segitiga. Nah, ini mungkin lebih besarnya ya. Nah, segitiga-segitiga pada motif batik ini, kalau kalian perhatikan, itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, oleh karena itu, segitiga-segitiga itu, kalau kita lihat secara sesama, itu dikatakan bentuknya saling kongruen. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan konsep kekongruenan pada segitiga dengan benar. Nah, sekarang mari kita mulai belajar tentang kekongruenan pada segitiga. Nah, di sini diketahui ada dua buah segitiga yang kongruen, yakni segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, dua segitiga yang kongruen itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi sudut A itu sama besarnya dengan sudut D, kemudian sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama. Jadi sisi AB itu sama dengan sisi DE, sisi BC sama dengan sisi EF, dan sisi AC sama dengan sisi DF. Nah, sekarang syarat cukup kekongruenan pada segitiga. Jadi, untuk menunjukkan dua segitiga itu kongruen, itu tidak perlu ditunjukkan semua sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar, melainkan dicari saja syarat cukup dari dua segitiga kongruen tersebut. Nah, syarat cukupnya itu apa saja? Mari sekarang kita lihat bersama. Ada beberapa syarat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, nah ini, jika tiga pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Jadi nanti akan memenuhi syarat sisi, sisi, sisi. Jadi ketiga sisinya yang bersesuaian sama panjang. Nah, jadi maksudnya ketika ada dua segitiga yang kongruen, yakni segitiga ABC dan segitiga DEF, maka kita harus menunjukkan bahwa panjang AC itu sama dengan panjang DF, kemudian panjang AB itu sama dengan panjang DE. Nah, ini sama juga sisi ya. Kemudian panjang BC itu sama dengan panjang EF. Jadi, kalau kita bisa menunjukkan bahwa ketiga sisi-sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama, nah ini sudah membuktikan bahwa dua segitiga tersebut adalah kongruen. Nah, ini perhatikan bahwa di sini ada lambang yang seperti ini ya. Nah, ini yang namanya merupakan yang disebut dengan simbol dari kongruen. Nah, jadi segitiga ABC dan segitiga DEF itu kongruen karena memenuhi syarat sisi, sisi, sisi. Nah, kemudian ada syarat cukup yang lain, yakni dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, di sini nanti ada dua alternatif, yakni sisi sudut sisi atau sisi sisi sudut. Nah, mari sekarang kita lihat. Jadi yang pertama tadi adalah sisi sudut sisi. Jadi maksudnya di sini adalah dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Jadi kalau misalnya di sini ada dua segitiga yang kongruen, jadi segitiga ABC dan segitiga DEF, kemudian kita diminta untuk menunjukkan apakah kedua segitiga tersebut kongruen, kita lihat dulu. Panjang AC harus kita tunjukkan kalau panjangnya sama dengan DF.
Kemudian yang kedua, kita tunjukkan sudut A itu besarnya sama dengan sudut D. Kita lihat di mana posisi sudutnya itu dengan garis AC tadi ya, perhatikan. Nah, di sini kalau kita bisa menunjukkan bahwa kedua sudut itu besarnya sama, berarti itu sudah memenuhi syarat untuk yang sudutnya. Kemudian kita kurang satu lagi, yakni sisi. Nah, sisi mana? Nah, ternyata sisi AB. Jika kita bisa menunjukkan bahwa sisi AB itu sama dengan sisi DE, berarti ini sudah memenuhi untuk syarat yang ketiga, yakni sisi. Nah, perhatikan untuk ini. Jadi, sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Nah, jika kita sudah bisa menunjukkan ketiga hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF karena memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah sisi, sisi, sudut. Jadi di sini ada dua sisi dan satu sudut yang menghadap salah satu sisi tersebut. Jadi kita perhatikan, jadi kalau ada dua segitiga ABC dan DEF, kemudian kita diminta untuk menunjukkan apakah kedua segitiga tersebut kongruen, caranya adalah yang pertama kita tunjukkan bahwa sisi AC itu sama dengan sisi DF untuk memenuhi syarat sisi. Kemudian yang kedua, sisi AB kita tunjukkan sama dengan sisi DE. Itu juga sisi. Nah, kemudian sudut. Nah, kita lihat sudutnya. Nah, ini. Sudut B kita tunjukkan bahwa itu besarnya sama dengan sudut E. Nah, dari sini perhatikan perbedaannya. Di sini adalah sisi, sisi, sudut. Jadi sisi, sisi, sudut berturutan ya. Nah, karena memenuhi syarat cukup ini, maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena memenuhi syarat sisi, sisi, sudut. Syarat cukup yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini pun ada dua macam, yakni sisi sudut sisi sudut, kemudian yang kedua sisi sudut sudut. Nah, untuk yang pertama sudut sisi sudut, ya jadi di sini ada dua sudut dan satu sisi yang diapitnya. Jika ada dua segitiga ABC dan segitiga DEF, langkah pertama kita tunjukkan sudut A itu besarnya sama dengan sudut D. Nah, ini memenuhi syarat sudut. Kemudian sisi AB kita tunjukkan sama dengan sisi DE. Ini memenuhi syarat sisi. Dan yang ketiga, sisi sudut B kita tunjukkan sama dengan sudut E. Nah, perhatikan di sini bentuknya adalah polanya sisi sudut, sudut, sisi, sudut. Nah, jadi tidak boleh sudut, sisi, terus sudutnya ngambil di sini. Nah, nggak boleh. Jadi harus sudut, sisi, sudut. Nah, jadi begitu ya. Nah, karena memenuhi ketiga syarat itu, maka dapat dikatakan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena memenuhi syarat sudut, sisi, sudut. Kemudian yang kedua adalah sisi sudut sudut. Jadi di sini dua sudut dan satu sisi di hadapan salah satu sudut tersebut itu bisa kita buktikan. Jadi caranya hampir sama. Langkah pertama kita tunjukkan bahwa sisi AB sama dengan sisi DE untuk sisinya, kemudian sudut B sama dengan sudut E untuk sudutnya, dan yang ketiga sudut C sama dengan sudut F untuk sudutnya. Sehingga kita dapat membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Selanjutnya mari kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan trapesium sama kaki ABCD berikut ini.
Nah, di sini ada trapesium. Kalian disuruh membuktikan bahwa segitiga ACD itu kongruen dengan segitiga BCD. Jadi segitiga ini. Nah, mari sekarang kita mulai membahasnya. Di sini kita lihat langkah pertama, kita melihat dulu segitiga ACD. Nah, pada segitiga ACD ini kita akan menunjukkan bahwa segitiga ini kongruen dengan segitiga BCD. Nah, kita lihat pada trapesium ABCD, karena trapesium sama kaki, maka panjang kaki itu akan sama. Jadi panjang AD akan sama dengan panjang BC. Nah, jadi kita tunjukkan. Nah, ini AD sama dengan BC untuk sisinya. Kemudian kita lihat kemungkinan yang kedua. Nah, karena trapesium sama kaki, maka memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Jadi yang sudut D itu besarnya akan sama dengan sudut C, kemudian sudut A itu besarnya akan sama dengan sudut B. Nah, berarti kita ambil kemungkinannya yang mana? Jadi sudut D sama dengan sudut C. Jadi itu yang kita ambil. Atau sudut ADC, jadi sama dengan sudut D, itu sama dengan sudut BCD atau sudut C. Nah, kemudian kita lihat lagi, memiliki ruas garis yang sama. Ruas garis yang mana itu yang kedua segitiga itu punya? Yakni ruas garis CD. Jadi segitiga ini memiliki ruas garis CD, yang ini juga memiliki ruas garis CD. Nah, sekarang karena sudah memenuhi syarat cukupnya, berarti kita sudah dapat membuktikan bahwa segitiga ACD itu kongruen dengan segitiga BCD dan memenuhi syarat sisi sudut sisi. Kemudian contoh selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah segitiga ABC, ini segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi sisi AB panjangnya sama dengan sisi BC. Nah, jika AB sama dengan 10 cm dan CD adalah garis bagi sudut C, maka tentukan panjang BD. Nah, jadi kita lihat permasalahannya tadi. Di sini tadi sudah diketahui ya bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian panjang AB tadi juga sudah diketahui, yakni 10 cm. Karena ini segitiga siku-siku sama kaki, berarti panjang BC pun juga 10 cm. Nah, karena ini segitiga siku-siku, berarti akan berlaku rumus Pythagoras, sehingga kita bisa menentukan panjang AC. Nah, panjang AC ini ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung panjang AC-nya? Masih ingat? Jadi kita terapkan teorema Pythagoras itu ya. Diperoleh hasilnya AC kuadrat itu adalah 200, sehingga AC akar 200 yakni 10 akar 2. Nah, ini kita simpan dulu. Selanjutnya kita lihat kembali pada segitiga siku-siku ini, segitiga siku-siku sama kaki ini. Karena ini segitiga siku-siku sama kaki, nah berarti sudut-sudutnya yang di kaki itu besarnya sama. Jadi kalau yang sudut ini 45 derajat, sudut A yaitu sudut A-nya 45 derajat, berarti sudut C juga 45 derajat. Nah ini dua yang sudah kita ketahui ini, sekarang kita simpan dulu. Selanjutnya kita lihat yang tadi ya. Nah, di sini ada garis bagi sudut C. Jadi
Sudut C ini dibagi menjadi dua sudut yang sama besar. Jadi sudut BCD dan sudut ECD. Nah, kalau kita amati, akhirnya akan terbentuk dua buah segitiga siku-siku. Apakah kedua segitiga siku-siku ini kongruen? Nah, ini yang akan kita tunjukkan. Kita lihat di sini bahwa sudut DBC itu sama dengan sudut DEC, yakni sama-sama sudut siku-siku. Ya. Kemudian kita lihat kembali, sudut BCD sama dengan sudut DEC, yakni sudut yang sudut bagi tadi ya, jadi besarnya sama. Nah, ini juga sudut. Nah, kemudian kita lihat CD ini membagi dua, jadi CD ini miliknya segitiga BCD juga sekaligus miliknya segitiga CDE, sehingga sama-sama memiliki ruas garis CD. Jadi CD sama dengan CD. Nah, karena tiga syarat cukup ini sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa segitiga BCD itu kongruen dengan segitiga CDE. Karena kongruen artinya apa? Sisi-sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama. Sudut-sudut yang bersesuaian pun juga besarnya sama. Nah, berarti apa artinya? Berarti BC panjangnya sama dengan si CE, sama dengan 10 cm. Jadi kalau ini 10, berarti yang bersesuaian kan ini EC, berarti EC juga 10 cm. Selanjutnya kita lihat, tadi kita sudah punya model ya, bahwa AB-nya 10 cm, BC-nya 10 cm, AC-nya 10 akar 2, kemudian ini tadi juga sudah ketemu 10 cm, berarti untuk AE panjangnya berapa? Panjangnya adalah 10 akar 2 dikurangi 10, jadi AC dikurangi EC, 10 akar 2 dikurangi 10. Nah, kemudian perhatikan, karena ini segitiga siku-siku sama kaki, berarti tadi kan sudah dikatakan bahwa sudutnya yang di kaki sama besarnya, yang ini 45 derajat, yang di bawah pun juga 45 derajat. Pada segitiga ADE, ini karena ini 45 derajat, berarti yang di sini juga 45 derajat, karena kalau di sini siku-siku, berarti di sudut yang DEA itu juga siku-siku. Karena ini segitiga siku-siku sama kaki, berarti sisinya sama. Kalau yang AE itu 10 akar 2 dikurangi 10, berarti DE panjangnya juga 10 akar 2 dikurangi 10. Padahal segitiga DEC itu kongruen dengan segitiga BCD, sehingga sisi-sisi yang bersesuaian kan sama. Karena DE itu panjangnya 10 akar 2 dikurangi 10, maka BD itu panjangnya juga 10 akar 2 dikurangi 10, gitu ya. Jadi BD 10 akar 2 dikurangi 10 cm. Ada pesan untuk kalian bahwa your future is created by you today, not tomorrow. Jadi apapun yang kalian lakukan sekarang itu akan menentukan kalian di masa yang akan datang. Sebelum Bu Nova akhiri, Bu Nova ingatkan untuk selalu meningkatkan ibadah, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar.